Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pagi itu badanku terasa lelah sekali karena semalaman menemani bosku bermain catur. Setiap subuh aku harus bangun mencuci mobil dan bersiap-siap mengantar anak bosku ke sekolahnya. Namaku Parman, bukan nama sebenarnya. Sudah 6 bulan aku bekerja sebagai supir pribadi di sini. Bosku adalah pengusaha kaya raya dan memiliki banyak perusahaan di mana-mana. Maka dari itu, dia mempunyai 2 supir pribadi. Satu orang sebagai supir pribadi khusus Pak Bosku, dan satu lagi sebagai sopir pribadi khusus antar dan jemput anaknya saat pulang pergi sekolah, dan inilah tugasku. Setiap hari aku mengantar dan menjemput anak bosku ke sekolah. Aku juga ditugaskan untuk mengantar kemanapun jika anaknya menginginkannya. Terkadang aku harus menemani anak bosku ini bermain ke mall, taman, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang aku juga sebagai bodyguard anak Pak Bosku. Namun aku selalu menikmati pekerjaanku ini karena aku bisa bekerja sambil jalan-jalan saat menemani anak bosku. Majikanku juga sangat baik kepadaku. Mereka tak pernah berkata kasar kepadaku. Apalagi ibu bosku, dia sangat baik sekali. Dia selalu menyuruhku untuk beristirahat sejenak saat setelah menjemput anaknya. Padahal menurutku hanya mengantar jemput bukanlah pekerjaan yang berat. Aku memanggil bu bosku dengan sebutan Bu Nina, bukan nama sebenarnya. Selain parasnya yang cantik, putih, bersih, Bu Nina ini selalu perhatian sama suaminya, bro. Aku terkadang iri sama Pak Bosku. Kapan aku punya istri kayak gini? Gumamku dalam hati. Bu Nina memiliki rambut yang pendek sebahu, terlihat cantik dan anggun, dengan balutan dress selutut dan tingginya sekitar 160 cm dengan bodinya yang berisi itu. Aku selalu kesemsem bro saat melihat senyum manis Bu Nina yang begitu menggoda. Setiap hari aku selalu bertemu dan ngobrol dengan Bu Nina, entah itu soal anaknya maupun soal hal lainnya. Hal wajar karena Bu Nina ini begitu sayang dan perhatian sama anaknya. Setiap hari dia yang selalu menyiapkan kebutuhan anaknya. Sementara Pak Bosku selalu pergi ke luar kota maupun ke luar negeri untuk urusan bisnisnya. Hal ini terkadang membuat Bu Nina merasa jengkel dengan suaminya itu yang tak pernah memperhatikan anaknya. Sampai pada suatu hari saat aku kembali setelah menjemput anak bosku dari sekolahnya, kulihat Bu Nina dan Pak Bosku sedang berdebat di teras rumahnya. Setelah kami datang, Pak Bos langsung pergi begitu saja dengan wajah yang terlihat sedikit marah. Bu Nina yang kembali menahan amarah di depan anaknya terlihat senyum dari wajah cantiknya itu. Bu Nina menghampiriku dengan membuka obrolan. "Makasih ya Man, kamu selalu menjaga anakku," ucapnya. "Sama-sama Bu, ini sudah tugas saya," jawabku.
Nanti kamu bisa mengantar saya keluar kan? Saya bosan di rumah terus, imbuhnya. Saya selalu siap mengantar Ibu Nina kemanapun, jawabku. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Nanti kalau saya sudah siap, saya akan panggil kamu lagi, ucapnya lagi. Sore itu, aku pergi berdua dengan bu bosku, Bu Nina. Bu Nina mengajakku makan di sebuah restoran dengan pemandangan pinggir laut yang sangat indah. Aku yang merasa gak enak saja karena harus duduk berdua dengan bu bosku, sedangkan aku hanya supirnya. Namun Bu Nina terlihat tidak memperdulikan hal itu. Dia memaksaku untuk duduk berdua dan menemaninya makan. Dengan keraguan-raguan, aku pun makan satu meja dengan Bu Nina. Meski dalam hatiku sedikit takut kalau sampai hal ini ketahuan sama Pak Bosku. Kulihat raut wajah Bu Nina sesekali terlihat murung dan seperti banyak beban yang dipikirkannya. Aku berusaha membuka obrolan untuk mencairkan suasana kala itu. Kami asik mengobrol sangat dekat. Bahkan Bu Nina seringkali membuat candaan yang seketika membuat tawa kami pecah. Sampai tak sadar, makanan di meja sudah habis kami lahap semua. Tak terasa hari mulai gelap dan kami kembali ke mobil dan langsung pulang. Terlihat kali ini senyum Bu Nina lebih tulus dan tidak terlihat murung seperti saat kami berangkat tadi. Aku menurunkan Bu Nina tepat di pintu masuk rumahnya. Lalu aku kembali memarkirkan mobil di samping rumah yang berdekatan dengan kamar tidur sopir. Nampak jelas dari balik spion kulihat Bu Nina masih berdiri di depan pintu dan memperhatikan ke arahku dengan senyumnya itu. Kurasa hari itu sungguh berkesan bagiku, namun aku sedikit takut kalau hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Keesokan hari seperti biasanya, aku akan mengantar anak bosku ke sekolah, namun kali ini ada yang sedikit berbeda. Terlihat Bu Nina selalu memperhatikanku dan tak jarang melempar senyumnya yang manis itu. Wajah cantiknya begitu mempesona dengan balutan kimono merah muda. Itulah baju tidur Bu Nina setiap harinya, yang menandakan hari itu dia belum mandi. Namun aura kecantikannya tak dapat disembunyikan. Baju kimono dengan panjang di atas lutut dan diikat bagian pinggangnya begitu menggoda imanku, bro. Baru saja aku sampai ke sekolah, tiba-tiba HP-ku berdering dan terlihat Bu Nina menelponku. Aku diminta segera kembali. Aku langsung tancap gas. Kukira ada barang yang ketinggalan di rumah. Namun ternyata Bu Nina memintaku untuk mengantarkan dia ke suatu tempat. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Bu Nina meminta berhenti. Dia turun dan pindah ke kursi depan di sampingku yang sedang mengemudi kala itu. Sebenarnya dalam aturan majikan dan supir, majikan harusnya duduk di kursi belakang. Namun aku gak tahu apa maksud Bu Nina
hingga duduk di sampingku. Aku diam sejenak. Tiba-tiba Bu Nina berkata, "Parman, entah kenapa aku selalu nyaman kalau di dekatmu." Aku masih terpaku. Aku bingung mau jawab apa. "Apa bu bosku nembak aku?" Gumamku dalam hati dengan pedenya. Sumpah aku bingung pada saat itu, bro. Aku masih butuh pekerjaan ini. Aku takut nantinya aku akan dipecat sama Pak Bosku kalau tahu tentang hal ini. Namun di satu sisi, aku tidak bisa menolak rezeki nomplok ini. Bu Nina yang selama ini aku idam-idamkan. "Maksud Bu Nina gimana?" Jawabku deg-degan. "Sudahlah, kamu pasti tahu maksudku," sahut Bu Nina. Aku langsung memalingkan wajah untuk menyembunyikan raut wajahku yang kegirangan itu. "Bu Nina, tolong cubit aku tidak mimpikan ini," tanyaku. Namun Bu Nina malah memegang tanganku dan tersenyum dengan tatapan yang dalam. "Parman, ayo balik pulang aja," kata Bu Nina tegas. Waduh, kesempatan segede papap sama Bu Nina sudah hilang nih. Kacau deh, gumamku dalam hati. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba, "Parman, kamu tolong carikan karpet di gudang, soalnya mau saya cuci," kata Bu Nina. "Iya Bu," jawabku berlalu pergi. Setelah aku masuk ke dalam gudang yang letaknya agak jauh di belakang itu, aku berkali-kali mencari karpet, namun belum menemukannya. Tiba-tiba terlihat Bu Nina masuk dan menutup pintu gudang itu. Pikiranku mulai nakal, namun aku bersikap biasa saja. "Belum ketemu Bu," ucapku. "Sudah, nggak usah dicari," jawabnya sambil menarik tanganku. Dan akhirnya perlahan namun pasti, di dalam gudang itu, aku melakukan sedikit papap sama Bu Nina sekitar 1 jam lamanya. Setelah selesai, Bu Nina keluar dulu dari gudang itu dan aku menunggu 20 menit. Barulah aku ikut keluar. Hal ini aku lakukan untuk mencegah kecurigaan jikalau ada orang yang melihat kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe ya guys.